Selamat siang Forser dan teman-teman kelas Introduction Parallel E. Terima kasih atas kesempatan. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari wawancara kami, terlebih dahulu saya akan perkenalkan anggota-anggota atau member-member dari grup 6. Yang pertama, selaku koordinator Dek Juan Gabriel, dan anggotanya ada Ampagam Mega Patricia, Walko Ronaldo Luis, Mokale Renaldo Richard, dan saya sendiri Seranjan Mikael. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Bisnis profile, kami memiliki dua usaha, yaitu Nol Cafe dan Farid Division. Tapi yang untuk pertama akan dibahas adalah Nol Cafe. Nol Cafe adalah usaha yang didirikan oleh Kak Chelsea Pusung yang bertempat di Tondano, yang bergerak di bidang komersial. Kita akan membahas bisnis model kanvasnya dimulai dari customer segment ASIS. Yang pertama ada mahasiswa. Nol Cafe menargetkan mahasiswa sebagai tujuan customer utama mereka, dikarenakan Nol Cafe bertempat di area merupakan tempat tinggal para mahasiswa dan mahasiswa dari Universitas Manado atau Unima. Dan yang kedua ada anak muda, bukan hanya para mahasiswa dari Universitas Manado ya, ini kan target pasar oleh Nol Cafe. Ada juga anak muda, dikarenakan anak muda menyukai tempat-tempat yang estetik dan juga tempat untuk kumpul bareng. Customer segment to be. Kalau kita menjadi bagian dari Nol Cafe, kami akan menambahkan target pasar kita di semua kalangan. Jadi bukan hanya para mahasiswa dan anak muda. Kami akan memperluas ke orang tua dan para remaja juga. Karena zaman sekarang itu banyak orang yang lebih terbuka dan suka tempat-tempat yang estetik untuk meluangkan waktu bersama keluarga. Berikutnya ada value proposition as is. Yang pertama ada brand. Nol Cafe menawarkan brand mereka, yaitu kopi yang identik atau kopi yang signature mereka. Yang kedua, mereka mempunyai penyajian makanan dan minuman yang estetik untuk customer. Dan yang terakhir, mereka menyediakan menu-menu dengan harga yang terjangkau, mengingat target pasar Nol Cafe adalah anak muda dan mahasiswa. Kalau kita menjadi bagian dari Nol Cafe, kita akan menambahkan menu yang signature dengan cafe kami. Bukan hanya sekedar menambahkan menu kopi yang signature, tapi kita juga bisa menambahkan makanan-makanan yang khas atau signature dengan cafe kami. Berikutnya ada channels. As is, Nol Cafe menyediakan cafe sebagai tempat untuk menggapai customer dengan menyediakan tempat yang estetik. Tentunya itu bisa menggapai para pelanggan. Yang kedua, Nol Cafe menggunakan media sosial serupa Instagram sebagai platform channel mereka untuk menggapai pelanggan dalam jangkauan yang lebih luas untuk memasarkan produk mereka. Berikutnya ada channels to be. Kalau kita menjadi bagian dari Nol Cafe, kami akan menambahkan layanan GrabFood, tentunya untuk mencapai pelanggan yang tidak bisa datang langsung ke cafe kami karena situasi sekarang, untuk memudahkan para pelanggan. Kopi Signature merupakan produk yang membuat pelanggan di Nol Cafe bertahan sebagai pelanggan dari Nol Cafe tersebut. Yang kedua, promosi. Nol Cafe melakukan promosi lewat influencer-influencer kecil untuk mempromosikan produk mereka dan juga mempromosikan lewat teman-teman mereka melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Dan yang terakhir, Nol Cafe melakukan promo atau diskon untuk produk mereka agar dapat menarik pelanggan lebih. Berikutnya, customer relationship to be. Kalau kita menjadi bagian dari Nol Cafe, kita akan mengadakan kolaborasi dengan pengusaha lainnya, maupun itu pengusaha kecil atau pengusaha besar. Tujuannya untuk meraih pelanggan baru dan juga tetap mempertahankan pelanggan lama dengan produk kolaborasi yang sudah dilakukan.
dan merupakan sumber dari pendapatan Nol Cafe dalam kontribusi mereka mengisi kas. Jika kita menjadi bagian dari Nol Cafe, kita akan mendapatkan fitur periklanan di Instagram untuk menambah sumber pendapatan Nol Cafe. Kunci utama penting sumber daya Nol Cafe yang pertama adalah barista. Nah, tentunya untuk menjalankan sebuah cafe diperlukan barista untuk membuat kopinya agar terasa asli dan terlihat estetik. Nah, yang kedua adalah sumber daya bibit kopi. Untuk membuat kopinya Nol Cafe tentunya memerlukan bibit kopi yang berkualitas untuk produk mereka. Dan yang terakhir adalah karyawan di luar barista, mereka yang bergerak di bidang memasak menu makanan yang konsisten tentunya. Nah, untuk menjadi sumber daya utamanya, jika kita menjadi bagian dari Nol Cafe, kami akan menambah sumber daya bibit kopi untuk lebih bervariasi agar konsumen tidak terasa bosan dan hampa, terlebih untuk pelanggan yang pecinta kopi. Nah, kegiatan utamanya adalah mencari supplier bibit kopi merupakan kunci aktivitas Nol Cafe untuk memperoleh keuntungan, dan penjualan merupakan aktivitas untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan dalam berusaha. Nah, kegiatan utama yang harus kita lakukan tentunya untuk memenuhi channel delivery order akan bertambah aktivitas jasa pengantar oleh Grab dari GrabFood untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, kemitraan utamanya. Supplier bibit kopi Nol Cafe adalah Bini Coffee Roaster. Nah, tentunya menjadi hal yang penting untuk Nol Cafe sebagai partner atau supplier dan Nol Cafe untuk memenuhi kebutuhan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Dan kedua, untuk memenuhi customer relationship, tentunya Nol Cafe membutuhkan pengusaha atau usaha lain untuk dijadikan partner kolaborasi. Berikutnya ada key partnership to be. Untuk memenuhi delivery order, tentunya secara otomatis kita akan menjadi partner dari GrabFood karena menggunakan platform mereka secara legal untuk memenuhi kebutuhan layanan jasa pengantar. Selanjutnya, struktur biaya. Nah, production cost dari Nol Cafe ini adalah bahan atau bibit kopi dan keperluan menu lainnya, dan gaji untuk karyawan menjadi fokus dari Nol Cafe untuk menghasilkan pendapatan. Operational cost dari Nol Cafe ini adalah biaya listrik tentunya dan beban gaji saat proses operasi untuk menghasilkan keuntungan dari menjual produk mereka. Selanjutnya, struktur biaya ini akan menjadi operational cost, akan bertambah biaya periklanan untuk Instagram dalam revenue stream dan biaya untuk jasa pengantaran GrabFood maupun opsi delivery lainnya. Tadi kita sudah membahas tentang bisnis profile Nol Cafe dan bisnis modal kanvas Nol Cafe. Sekarang kami akan lanjut ke bisnis berikutnya, yaitu Farid Division. Terima kasih atas kesempatan. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan teman saya. Ini merupakan bisnis profil dari Farid Division, dan profilnya ini sebagai berikut. Company name adalah Farid Division. Farid yang berarti atau memiliki arti malas tahu, dalam hal-hal yang negatif atau tidak memikirkan tentang perkataan orang terhadap kita yang negatif. Selanjutnya, dan ini merupakan owner's name-nya. Nama lengkapnya adalah Rian Prayoga Kawai. Beliau merupakan salah satu pengusaha entrepreneurship yang muda dari Kota Sorong, Papua Barat. Dan untuk bisnis address-nya sendiri adalah kilometer 10 masuk Kota Sorong, Papua Barat. Mungkin ada teman-teman yang sudah sempat berkunjung. Nah, selanjutnya, dan untuk bisnis area sendiri adalah fashion atau clothing ya teman-teman. Selanjutnya adalah Farid Division. Ini seperti yang sudah saya jelaskan bahwa harus ada S dan is dan to be-nya, dan inilah penjelasan singkatnya. Baik, as is seperti yang sudah jelaskan bahwa awalnya Kak Rian itu dalam video interview dikatakan bahwa dia menargetkan semua kalangan. Dia menargetkan semua kalangan dan juga orang muda. Kalangan ini teman-teman boleh melihat bahwa di videonya ada yang pakai baju putih. Itu adalah orang muda yang ini bisa dikategorikan sudah masuk kepada orang dewasa. Nah, untuk to be dari customer segment ini, kami menambahkan satu segmen lagi, yaitu turis. Kenapa turis? Karena Kota Sorong, Papua Barat ini merupakan tempat transisi sebelum orang-orang pergi ke Raja Ampat. Mereka harus melewati Kota Sorong, dengan kata lain merupakan salah satu big change bagi entrepreneur, khususnya para Farid Division, untuk mempromosikan akan produk mereka kepada turis atau orang-orang yang berada di luar Papua yang datang berkunjung. Selanjutnya, nah ini
Nah, itu berkaitan nanti dengan value proposition untuk customer segment turis. Nah, untuk as is dari value proposition itu sendiri, bahwa sudah dijelaskan dia menjual pure brand atau Varek itu sendiri. Bagaimana Varek itu sendiri mengenai tentang malas tahu, teman-teman. Jadi malas tahu ini memang cocok dengan customer segment dari anak-anak Papua, karena anak-anak muda di Papua itu mereka itu kadang-kadang malas tahu dengan omongan orang yang bersifat negatif. Jadi mereka merasa bahwa pakai ini, produk ini dan brand Varek ini sangat cocok dengan kebiasaan mereka. Dan juga Kak Varek Division ini menawarkan tentang baju, kaos, tapi intinya itu berbicara tentang mengenai fashion juga. Dan untuk value proposition to be-nya kami menamakan akan Noken. Teman-teman perlu mengetahui bahwa Noken ini merupakan salah satu produk ciri khas dari Papua Barat. Ini merupakan tas yang mana dibuat dengan cara yang khusus sehingga banyak sekali orang yang menyukai, apalagi para turis yang datang berkunjung. Nah, Noken ini merupakan value proposition yang dikhususkan juga untuk customer segmennya adalah turis. Kenapa demikian? Saya kasih contoh waktu teman saya menyambut tamu dari TV atau dari luar negeri dalam menari-nari tarian Papua untuk akreditasi sekolah Advent Sorong. Para pemimpin yang mengakreditasi sekolah mereka itu mengincar tas Noken. Kami melihat ini dan membuat sebuah kesempatan. Ternyata Varek Division jikalau membuat produk menaruh kata Varek dalam Noken itu dapat menargetkan akan turis sehingga banyak orang juga bisa membeli produk ini. Nah, untuk SIS dari channel ini adalah sosial media. Ini teman-teman dia mempromosikan lewat Facebook juga, bisa dari Instagram, biasanya delivery order dan atau pemesanan. Dan untuk tubinya seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa Kak Rian ini memiliki channel YouTube, jadi dia dapat membuat advertising singkat untuk menunjukkan atau mengenalkan, mendistribusikan produk-produknya dan juga lokasi atau tempat jual Varek Division. Varek Division sendiri ini awalnya memang belum memiliki gedung yang secara resmi, dan kami berpikir bahwa akan bagus kalau memiliki lokasi. Jadi lokasi ini merupakan salah satu cara channel untuk mendistribusikan tempat yang lokasi ini harus di tempat strategis yang dimana itu harus dekat dengan jalan raya sehingga banyak bisa melihat dari produk Varek Division. Dan juga tentu saja online shop juga bagus, entah itu Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Nah, SIS dari customer relationship itu biasanya kalian melakukan promosi, atau kedua model-model pakaiannya itu mereka Varek Division membuat pakaian yang memang kata-katanya mungkin dengan logo Varek membuat memotivasi orang-orang atau anak muda. Dan logo-logonya itu atau model-model pakaiannya itu contohnya tidak bergerak atau mungkin lengan panjang. Ya, intinya model-model pakaian yang anak muda lah. Dan tentu saja memberikan diskon sehingga banyak orang juga menyukai hal ini. Dan teman-teman juga boleh lihat bahwa packaging seperti sudah Anda lihat di sini adalah salah satu packaging dari Varek. Dan yang paling sering dilakukan, yang paling membuat orang lain suka customer relationship adalah tag media sosial. Entah itu dia tag di Facebook atau di Instagram sehingga orang merasa bahwa wah, ini menjadi bagian dari produk tersebut. Nah, untuk tubinya kami menambahkan kupon dan website. Kupon ini customer relationship-nya sehingga membuat orang-orang ini dapat membeli produk kita lagi nanti. Contohnya saat mereka membeli 2 pakaian, maka kita akan memberikan 1 kupon. Dan jika mereka mengumpulkan sampai 10 kupon atau batas-batas kupon tertentu, maka mereka akan dapat ditukarkan dengan pakaian secara gratis. Dan untuk website ini maksudnya adalah seperti begini. Kami membuat website dan setelah orang-orang itu membeli, kami posting gambar mereka dan diberikan salah satu kolom atau tempat untuk mereview sehingga orang-orang dapat menulis akan pendapat mereka di website ini. Nah, untuk revenue stream atau sumber pendapatan, karena Kak Rian awalnya kan dia hanya pure menjual brand, jadi pendapatannya hanya melalui penjualan. Tapi kalau revenue stream itu yang kami buat adalah
penjualan, penambahan adalah pembuatan logo atau desain dan percetakan pakaian. Pembuatan logo atau desain itu maksudnya bagaimana jika sekiranya ada orang yang ingin membuat sebuah logo kah atau sebuah gambar, itu kami mengizinkan dan tentu saja ada bayarannya, entah itu buat lewat Adobe Illustrator atau mungkin Corel Draw. Nah, untuk percetakan pakaian itu maksudnya begini. Kan kita kan menjual produk Varek, tapi mungkin saja kedepannya kami membeli sebuah mesin printer pakaian untuk membuat sablon-sablon pakaian begitu, dan orang tersebut hanya mau memprint atau mencetak pakaian dengan logo mereka sendiri. Nah, itu bisa jadi sumber pendapatan lainnya. Nah, untuk SIS Key Resources sendiri tentu saja Kak Karian sudah jelaskan bahwa laptop PC, apps desain dan modal. Nah, kalau untuk tubinya seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa itu adalah mesin printer atau mesin pencetakan atau mesin sablon pakaian, tentu saja juga membutuhkan tinta print, ada juga key resources-nya di mana karyawan, karena jikalau pembuatan produk-produk seperti ini nanti kedepannya akan lebih kompleks dan sehingga membutuhkan tenaga kerja, jadi kita membutuhkan karyawan. Dan tentu saja adalah gedung, yaitu kami ingin menyewa gedung. Untuk key activitiesnya biasa dari SIS yang sudah Kakak Rian jelaskan bahwa dia mencari supplier baju, dia juga mendesainnya, sesudah desain cetak di tempat lain, lalu barang itu datang dan dia melakukan penjualan. Tetapi kalau sudah key activitiesnya to be atau yang kami ingin lakukan bahwa pertama mencari supplier baju atau membeli baju saja, saat bajunya datang kita melakukan pengeditan desain. Saat pengeditan desain itu sudah, kan kita kan sudah ada mesin untuk membuat sablon. Dengan kata lain kita tinggal saja cetak baju tersebut digabungkan dengan desain kita, lalu saat barang itu jadi kita tinggal jual. Jadi perbedaannya hanya di percetakan desain karena kami sudah memiliki mesin. Nah, untuk partnership itu supplier baju, desainer atau teman. Desainer atau teman ini karena biasa kebanyakan Kak Rian memang desain sendiri pakaiannya, tapi kadang-kadang juga kalau sebuah logo atau pakaian itu rumit dia membutuhkan teman. Nah, yang ketiga adalah brand-brand lain. Jadi dia itu kayak partnershipnya brand-brand lain, artinya begini teman-teman. Teman-teman boleh lihat di sini ada logo Varek dengan beberapa brand-brand lainnya. Mereka mengkumpul-kumpul dan mereka membuat sebuah event, lalu mereka menjual produk-produk mereka. Inilah yang dimaksud dengan key partnership. Mereka berkumpul-kumpul, mereka membuat sebuah event di sebuah tempat, lalu mereka menjual produk mereka. Dan Varek ini termasuk dari kerjasama dari brand-brand yang ada di Kota Sorong, Papua Barat. Nah, untuk tubinya kami menambahkan online shop, key partnership, dan juga penjahit noken. Karena berbicara soal noken atau value proposition yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa itu membutuhkan keahlian khusus. Jadi kalau bisa kami ingin mencari seorang dengan supplier noken yang memiliki keahlian untuk menjahit tas noken, dan juga online shop, yaitu kami ingin bekerja sama dengan Lazada, Tokopedia dan lain-lain untuk mendistribusikan produk kita. Nah, cost structure, kalau cost structure operational cost kita sudah tahu, kalian sudah jelaskan, production cost juga sudah jelaskan. Tetapi untuk cost structure di bagian tubinya, khususnya untuk fixed cost, kenapa ada fixed cost? Karena begini teman-teman, seperti saya sudah katakan tadi bahwa akan ada penambahan karyawan, akan ada karyawan, akan ada gedung, dan ini dua unsur ini merupakan bagian dari fixed cost. Dengan kata lain, ada penambahan biaya. Nah, demikianlah presentasi Varek Division. Terima kasih. Sekian untuk presentasi kami tentang Nol Cafe dan Varek Division. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sekarang kami akan mengakhiri presentasi kami ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.